3 hari telah berlalu sejak tragedi yang menimbulkan kesuraman di seluruh lingkungan itu terjadi. 3 hari yang panjang dan suram. Di luar sana, dunia terlihat sangat indah, cerah, musim panas yang tersenyum melemparkan hartanya dengan tanan yang sembrono. Matahari bersinar cerah dan bunga-bunga bermekaran. Di dalam rumah yang megah itu, semuanya gelap, horor, dan muram. Pembunuhan selalu mengerikan. Hal ini sangat jarang terjadi di kalangan kelas atas, sehingga ketika seorang wanita muda dan cantik seperti Lady Alden menjadi korbannya, sensasi yang ditimbulkannya adalah sesuatu yang mengerikan. Seorang kolir yang ceroboh, brutal, dan mabuk membunuh istrinya, dan meskipun para tetangganya menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang mengerikan, ide pembunuhan sayangnya terlalu akrab bagi mereka untuk membangkitkan rasa jijik, dan kengerian yang dirasakan di antara kelas yang lebih berbudaya dan halus. Tetapi pembunuhan Lady Alden menciptakan kesan mendalam di seluruh kerajaan. Koran-koran dipenuhi dengan hal itu. Setiap detail kecil yang dapat memberikan cahaya tambahan pada subjek tersebut dengan penuh semangat ditangkap. Beberapa surat kabar harian populer mengirimkan reporter khusus mereka ke Lea Holme. Oplah Daily Wonder meningkat dengan luar biasa, karena setiap pagi ada sesuatu yang baru untuk dikatakan tentang topik tragedi mengerikan dalam kehidupan mewah. Namun, tulis, tebak, bayangkan apa yang mereka lakukan, tidak ada secercah kebenaran dari apapun yang ditulis atau dikatakan. Di sekitar Lea Holme, sensasi yang terjadi hampir mengerikan. Maine, yang ditinggalkan untuk mengambil alih seluruh manajemen bisnis, segera memanggil inspektur polisi, Kapten Johnstone, dan memberinya wewenang penuh. Jangan buang-buang uang, waktu, atau tenaga, katanya, tapi biarkan penjahatnya ditemukan. Sir Ronald terlalu sakit, terlalu kewalahan, untuk memberikan perintah apapun saat ini, tetapi Anda tahu apa yang harus dilakukan. Lakukan dengan segera, dan Kapten Johnstone segera mengambil setiap langkah yang diperlukan. Ada sesuatu yang mengerikan di kota Lea Holme yang indah itu, karena di dinding-dindingnya terdapat sebuah plakat yang bertuliskan kata-kata. Pembunuhan, 200 pound akan diberikan kepada siapapun yang membawa informasi tertentu mengenai pembunuhan yang dilakukan pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Juni di hutan Holme. Ajukan permohonan ke Kapten Johnstone, kantor polisi, Lea Holme. Para rustik yang mengena membacanya, dan sementara mereka merasa sangat kasihan pada wanita yang tidak bahagia itu, mereka ingin sekali mengetahui sesuatu tentang hal itu demi mendapatkan hadiah. Namun tak seorang pun memanggil Kapten Johnstone, tak seorang pun yang bisa memastikan atau menduga-duga. Para petugas polisi, yang dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, melakukan pencarian dengan tekun di sekitar kolam renang, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tidak ada tanda-tanda perjuangan, rumput yang lembut dan tebal tidak memberikan tanda-tanda langkah kaki yang berat. Tidak ada senjata yang ditemukan, tidak ada jejak jari yang berlumuran darah. Semuanya adalah misteri yang gelap seperti malam, tanpa secercah cahaya pun. Kolam renang itu selalu menjadi tempat favorit wanita malam itu, dan, karena mengetahui hal itu, Sir Ronald telah memesankan sebuah kursi emas yang cantik dan kuno untuk diletakkan di sana untuknya, dan pada pagi hari saat kejadian itu terjadi, Lady Clarice Alden telah membawa bukunya dan pergi ke tempat yang fatal itu untuk menikmati keindahan pagi, kecerahan matahari, dan aroma bunga-bunga. Buku yang dibacanya tergeletak di tanah, di mana buku itu jelas-jelas jatuh dari tangannya. Tetapi tidak ada tanda-tanda ada yang salah, lonceng biru itu bahkan tidak terinjak-injak. Setelah pencarian selama 24 jam, polisi melepaskan masalah ini. Kapten Johnstone melakukan penyelidikan yang ketat terhadap semua pengemis dan gelandangan yang ada di lingkungan itu, tidak ada yang mencurigakan. Seorang pria, seorang pedagang keliling, seorang pria yang kurus dan tampak garang, dengan wajah yang melarang, telah melewati hutan Holme, dan polisi melacaknya, tetapi ketika diperiksa, ia terlihat sangat tidak sadar dan tidak tahu apa-apa tentang masalah ini.
sehingga akan sangat bodoh untuk menahannya. Di rumah Mega Alden Mere, sebuah pemeriksaan koroner telah diadakan. Nyonya Glynn menyatakan bahwa hal itu sudah cukup untuk membuat potret keluarga tersebut dipajang di dinding, cukup untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Penodaan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, petugas koroner itu sangat serius. Pembunuhan seperti itu, katanya, adalah hal yang mengerikan. Kemudaan, kecantikan, dan posisi wanita itu membuatnya semakin mengerikan. Dia menunjukkan kepada para juri betapa pembunuhan itu pasti disengaja. Itu bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan tergesa-gesa. Siapapun yang telah merayap dengan langkah yang diam-diam ke sisi wanita itu, siapapun yang telah meletakkan tangannya di bawah mantel renda putih yang dikenakannya, dan dengan tujuan yang pasti dan mantap menikam jantungnya, telah melakukannya dengan sengaja dan telah merenungkannya. Juri melihat bahwa jubah renda putih itu pasti telah terangkat atau ada tangan yang menyelinap diam-diam di bawahnya, karena luka yang menembus korset gaun itu tidak ada di dalam jubah. Dia melihat tusukan merah pada kulit putih. Salah satu juri adalah seorang pria yang telah melakukan perjalanan jauh dan luas. Tanpa senjata Inggris, hal ini dilakukan, katanya. Saya ingat sebuah kasus yang sangat mirip ketika saya tinggal di Sisilia, seorang pria di sana terbunuh, dan tidak ada luka lain di tubuhnya kecuali lingkaran merah kecil seperti ini. Setelah itu saya melihat senjata yang digunakan untuk membunuhnya. Seperti apa bentuknya? Tanya petugas koroner dengan penuh semangat. Sebuah senjata yang panjang, tipis, dan sangat tajam, sejenis belati Sisilia. Saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu para wanita biasa memakainya dengan menggantungkannya di pinggang sebagai semacam ornamen. Saya tidak ingin terlalu yakin, tetapi menurut saya luka ini disebabkan oleh jenis senjata yang sama. Atas saran koroner, saran tersebut tidak dipublikasikan. Putusan yang dijatuhkan adalah putusan yang sudah diantisipasi oleh publik, pembunuhan yang disengaja terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak dikenal. Kemudian penyelidikan selesai, dan tidak ada yang tersisa selain menguburkan Lady Clarice Alden. Akan tetapi, Dokter, Main belum sampai pada titik akhir dari sumber dayanya. Polisi setempat telah gagal, katanya kepada Sir Ronald, kami akan segera mengirimnya ke Scotland Yard. Dan Sir Ronald mempersilahkannya untuk melakukan apapun demi kepentingan keadilan yang dianggapnya terbaik. Sebagai jawaban atas permohonannya, datanglah Sir Sandhausen, yang secara umum dianggap sebagai orang yang paling cerdik dan pintar di Inggris. Jika Sir Sandhausen menyerah, tidak ada orang lain yang bisa berhasil, adalah komentar yang umum digunakan dalam profesi ini. Dia tampaknya memiliki metode naluriah untuk menemukan sesuatu yang benar-benar membingungkan orang lain. Misteri ini akan segera terpecahkan sekarang, kata Dokter Main. Sir Sandhausen tidak akan lama berada dalam ketegangan. Sir San itu membuat rumahnya di Alden Mere. Dia ingin selalu berada di tempat. Pembunuhan itu pasti dilakukan oleh seseorang di dalam rumah atau seseorang di luar rumah. Katanya, mari kita periksa bagian dalam terlebih dahulu. Jadi dia mengawasi dan menunggu. Dia berbicara dengan para pelayan, yang menganggapnya seorang pria yang sangat ramah. Dia mendengarkan mereka, dia memeriksa semua milik mereka, dengan sia-sia. Lady Clarice Alden sangat dicintai dan dikagumi oleh para pelayannya. Dia sangat tinggi hati, kasihan, tinggi hati dan sombong. Tetapi seorang wanita yang murah hati dan baik hati yang pernah ada. Begitu cantik juga, dengan cara yang aneh dengannya. Dia tidak pernah mengucapkan kata yang tidak baik kepada kami semua dalam hidupnya. Dia tidak mendengar apapun selain pujian tentangnya. Jelaslah, di dalam rumah tangga yang besar itu, Lady Clarice tidak memiliki musuh. Dia menanyakan semua tentang teman-temannya, dan tidak ada yang terlewatkan, tetapi, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sir Sandhausen merasa bingung, dan kenyataan itu tidak menyenangkan hatinya. Malam itu adalah malam sebelum pemakaman, dan Sir Ronald duduk di ruang kerjanya sendirian.
Para pelayannya membicarakannya dengan suara pelan, karena sejak hari pembunuhan yang mengerikan itu, Tuan Aldemere hampir tidak pernah mencicipi makanan. Lebih dari sekali ia membunyikan bel, dan, ketika dibukakan pintu, dengan bibir yang putih dan wajah yang dingin, ia meminta segelas brandy. Saat itu sudah lewat pukul 10 malam, dan kesuraman yang sunyi tampak semakin pekat, ketika tiba-tiba terdengar suara dering keras di pintu aula, begitu keras, begitu mendesak, begitu berapi-api, sehingga semua pelayan yang ketakutan melompat keluar, dan pengurus rumah tangga yang sudah tua itu, dengan tangan terlipat, berdoa, "Tuhan, ampunilah kami." 2 orang pergi, bertanya-tanya siapa orang itu, dan apa yang diinginkannya. Bukan cara yang baik untuk menelepon, dengan seseorang yang terbaring mati di dalam rumah, kata salah satu dari mereka kepada yang lain, tetapi, bahkan sebelum mereka sampai di pintu aula, suara itu diulangi dengan lebih tegas daripada sebelumnya. Mereka membukanya dengan cepat. Di sana berdiri seorang pria yang terlihat sangat kelelahan, karena kudanya dipenuhi dengan busa. Ia turun dari kudanya untuk membunyikan lonceng. "Apakah cerita mengerikan dan terkutuk ini benar?" tanyanya, dengan suara yang nyaring dan berdering. "Apakah Lady Alden sudah mati?" "Benar sekali, Pak," jawab salah satu pria, dengan cepat mengenali sang bangsawan. "Di mana Tuan Ronald?" tanyanya, cepat. Dia tidak bisa melihat siapapun. "Omong kosong. Setelah orang asing itu, dia harus bertemu dengan saya bersikeras untuk menemuinya. Ambil kartu nama saya dan katakan padanya bahwa saya menunggu. Kirimkanlah seorang pengiring pria untuk mengurus kudaku. Aku telah berkuda dengan susah payah." Keduanya mematuhinya, dan pria itu duduk di lorong pintu masuk sementara kartu itu dibawa ke Sir Ronald. Pelayan itu mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya dia membuka pintu. Di sana duduklah Sir Ronald, seperti yang ia lakukan pada malam sebelumnya. Kepalanya tertunduk, matanya terpejam, wajahnya menampakkan tanda-tanda penderitaan yang paling mengerikan. Pria itu menghampirinya dengan lembut. "Tuan Ronald," ia bertanya, "maukah Anda memaafkan saya?" Pria yang membawa kartu ini bersikeras ingin bertemu dengan Anda, dan tidak akan meninggalkan rumah sebelum dia melakukannya. "Saya tidak ingin mengganggu, Sir Ronald, tapi kami pikir mungkin ini penting." Sir Ronald mengambil kartu itu dan melihat namanya. Saat dia melakukannya, rona merah menutupi wajahnya yang pucat, dan bibirnya bergetar. "Saya akan menemuinya," katanya, dengan suara parau dan lemah. "Bolehkah saya membawakan Anda anggur atau brandy, Sir Ronald?" tanya pria itu. Tidak usah. Mintalah Tuan Errol untuk datang ke sini." Dia berdiri diam sampai orang asing itu memasuki ruangan, kemudian dia mengangkat wajahnya yang kuyu. Dan kedua orang itu saling berpandangan. "Anda telah menderita," kata Kenelem Errol, "saya dapat melihatnya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Anda, Sir Ronald." "Tidak," kata suara samar itu. "Kita berdua mencintainya. Kamu memenangkannya, dan dia mengusirku. Tetapi, demi Tuhan, jika dia menjadi milikku, aku akan merawatnya dengan lebih baik daripada yang kau lakukan." "Saya tidak gagal dalam hal perawatan atau kebaikan," jawabnya dengan lemah lembut. "Mungkin saya kasar," katanya, lebih lembut. "Anda terlihat sangat sakit, Sir Ronald. Maafkan saya jika saya bersikap kasar. Hati saya hancur mendengar cerita yang mengerikan ini." "Apakah menurut Anda hal itu tidak terlalu mengerikan bagi saya?" kata Sir Ronald, dengan gemetar. "Apakah Anda mengerti betapa mengerikannya kata pembunuhan?" "Ya, karena saya sangat memahami itulah saya berada di sini, Ronald," tambahnya, "ada perasaan tidak enak di antara kita sejak Anda memenangkan hadiah yang untuknya saya rela mati. Kita sudah seperti saudara ketika kita masih kecil, bahkan sekarang. Jika kau makmur dan bahagia, seperti yang kulihat dalam mimpiku, aku akan menjauhi, menghindari, dan membencimu, jika bisa."
Suaranya menjadi manis dan merdu dengan perasaan mendalam yang bergejolak di dalam hatinya. Sekarang kamu berada dalam masalah yang hanya diketahui sedikit orang, sekarang pukulan paling pahit yang bisa diberikan oleh takdir telah menimpamu. Izinkan aku menjadi teman sejati, kawan dan saudaramu lagi. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan temannya yang dingin dan pantang menyerah. Saya akan membantumu sejauh seseorang dapat membantu orang lain, Ronald. Kita akan mengubur perseteruan lama dan melupakan segalanya kecuali bahwa kita memiliki kesalahan yang harus dibalas, kejahatan yang harus dihukum, seorang pembunuh yang harus diadili. Kau sangat baik padaku, Kenelam, kata suara yang patah-patah. Kau tahu aku hampir tidak punya tenaga dan kekuatan. Aku punya banyak, kata Kenelam Harold, dan itu akan digunakan untuk satu tujuan. Ronald, maukah kau mengizinkan aku melihatnya? Dia akan dimakamkan besok, wajah tercantik yang pernah disinai matahari akan dibawa pergi selamanya. Biarkan aku melihatnya, jangan tolak aku. Demi kenangan akan cinta anak laki-laki yang begitu kuat di antara kita dulu, demi kenangan akan cinta dan kesedihan pria yang telah membuat hidupku hancur dan sia-sia, izinkan aku menemuinya, Ronald. Aku akan pergi bersamamu, kata Sir Ronald Alden, dan, untuk pertama kalinya sejak tragedi yang sangat mengerikan itu diketahuinya, Sir Ronald meninggalkan perpustakaan dan pergi ke kamar tempat istrinya yang telah meninggal.